Ya, di video kali ini kita lanjut nih di video sebelumnya terkait dengan investasi saham. Setelah kita bahas di awal itu kita harus punya pengetahuan, terus juga kita harus bisa memulai experience nih saham. Dan sekarang kita mau masuk ke ini paling menarik nih. Gimana sih caranya bisa bisa berkali-kali lipat kita punya investasi saham nih? Mungkin Kang Ari nih yang sudah berpengalaman, sudah punya beberapa portofolio juga, gimana nih Kang, untuk dapat 100 sampai 1000 gitu di saham 1000% seperti apa sih itu? Baik, teman-teman, jadi dalam video sebelumnya kan kita bahas, lebih ke prolognya lah ya. Ya, how to Sekarang start gitu ya. heeh, Nah, udah start udah masuk ini gimana nih? Dan itu tadi, mungkin banyak yang menarik ya, kan orang-orang juga, "Wah, kok saham sekarang naiknya jadi gede-gedean," gitu. Nah, ini gimana sih informasinya seperti apa nih, baik Kang? baik baik. Backstory-nya kenapa saham sekarang lagi booming tuh karena sekarang nih, baru, tanggal berapa sekarang? Tanggal 15. 16 Agustus sekarang tuh indeks saham Indonesia sedang ada dalam posisi ATH, all time high. Jadi selama ini titik tertinggi, makanya harga-harga saham lagi naik parah. Jadi bagaimana, saya bisa mendapatkan profit 100%, bahkan 1000% gitu ya di saham, tentunya dengan pengalaman makanya. Pengalaman dengan learning by doing, saya pun udah banyak cut loss, udah banyak porto merah, dulu juga udah pernah, untung pun juga, alhamdulillah sekarang karena udah tahu how the market works, bisa mulai merasakan keuntungan gitu dari saham. Kalau kemarin yang seperti tadi Pak Ganjar sebutkan, saya bisa profit 1000% lebih, itu karena saham IPO. Oke, jadi ada beda nih ya, eee, nah seperti apa nih IPO sendiri, flow-nya nih untuk masuk di kita beli saham IPO? Jadi ya perlu teman-teman ketahui yang namanya IPO itu perusahaan yang baru mau aman, itu membuka penawaran pada publik, menawarkan, sharing sahamnya. Ada yang 20%, 30% dari jumlah saham keutuhan si perusahaan. Biasanya ditawarkan dengan harga yang relatif murah. Semua saham-saham, 900 saham yang ada di bursa saham sekarang, tentunya, pernah IPO juga. Misalnya harga CBP Indomie gitu ya, namanya CBP, sekarang kan di 10.000 kurang lebih. Dulu kan nggak langsung 10.000, dari 500 dulu, 1.000 dulu. Jadi kemarin ada 2 emiten yang saya masuk IPO, yang satu penawarannya itu di 100 perak, 800 perak, yang satu lagi di 190 perak. Karena saya udah baca prospektusnya, terus sentimen 2 emiten ini juga bagus, sering sering dibicarakan gitu ya. Terus holdingnya, pemiliknya juga orang berpengaruh di Indonesia. Makanya saya sampai hari ini masih tahan gitu. Dari 100 perak dan 190 perak itu hari ini udah 1000% lebih. Udah di atas 1000 berarti ya harga? Ya, Oh, udah yang satu 1.500, yang satu 1.700. luar biasa ya kenaikannya. Ya. Jadi tadi saham IPO ini, apa, perusahaan baru yang mungkin baru melandai ke bursa ya? Ya. Tapi bukan perusahaan perusahaan yang baru, tapi mungkin perusahaan lama yang memang baru jual Ya. sahamnya. Nah, prosesnya seperti apa sih, bedanya gitu ya sama kita beli saham biasa dengan IPO ini? Baik. Eee, yang saya katakan tadi kalau yang namanya IPO itu penawaran awal kan, dengan berbagai alasan perusahaan ini mau nih nawarin sahamnya, entah itu untuk ekspansi, mengembangkan bisnisnya gitu ya, ditawarin ke publik untuk mendapatkan modal gitu kan ya. Nah, gimana flow-nya awalnya itu gimana? Biasanya di setiap sekuritas ada informasinya. Nanti, perusahaan ini bakal IPO. Nah, kita siapin aja uangnya, siapin uangnya. Perlu diketahui
Yang namanya IPO itu kita ada penjatahan, Pak. Oke. Misalnya Jadi nggak bisa langsung beli semua gitu. bisa. Wah, kalau misalnya saya kebagian kemarin yang 1000% itu katakanlah 10 jutaan lah. Wah, saya udah 10 juta dari kali udah kipas nih. Jadi bisa terbatas. Oke. Dengan jumlah saham yang ditawarkan, jumlah lembar, jumlah lot yang ditawarkan, dengan market yang banyak, bisa yang banyak, otomatis kan harus dibagi. Gitu. Katakanlah kemarin di emiten ini saya pada itu 20 juta. Bagiannya cuma 300.000. Oh. 200.000. Karena memang kedua emiten ini kemarin sentimennya cukup positif, banyak dibicara. Banyak yang beli juga jadi Banyak yang beli. Jadi dapatnya nggak sesuai dengan yang kita di awal mungkin ya. Ya, saya cerita saya pesen aja. 20 juta kan, ya. 20 juta dari penawaran awal, karena penawaran akhirnya berapa, nanti sampai ke penjatahan. Tapi jangan khawatir teman-teman, kalau misalnya kita pesen 20 juta tadi, yang keterima cuma 300.000 nanti dikembaliin. Oke. Otomatis dikembaliin. Saya dari 300.000 itu ada cuma dapat 15 lot. Dengan harga sekarang tadi. Nah, biasanya saham IPO itu hari pertama naik. Biasanya sebagian besar pasti naik. Nah, orang-orang kan langsung jual biasanya tuh. Yang udah ada lebihnya lah, dari 300.000 20% atau 50% lumayan kan, lebihnya buat jajan. Banyak kan seperti itu. Dulu pun saya seperti itu, Pak. Kalau IPO tuh identik dengan buat jajan aja udah. Orang duit kecil kok. Gitu. Tapi setelah saya mengerti bagaimana market itu kerja, bagaimana saham-saham yang sekarang harganya 10.000, 5.000, 15.000, dulunya kan juga murah juga, Pak. Kenapa sih nggak kita coba hold aja? Toh uangnya juga kecil, dari 300.000 aja gitu, nating tulus buat kita belajar. Makanya itulah bagaimana saya bisa mendapatkan profit sampai 1000% di 2 emiten. Ya, itu tadi peluang juga ya. Jadi kalau kita udah hafal fundamental dan masih si emitennya cukup baik, kita nggak jual langsung juga. Jadi kita bisa tahan. Mungkin tadi kemungkinan dia jadi emiten besar gitu ya. Sama dengan emiten besar yang tidak ada, itu ada. Nah, apalagi kalau emitennya bagus, bisa aja gitu nantinya harganya terus bisa naik juga, nggak sampai 100.000, malah bisa lebih kali ya. Oke. Nah, ini mungkin informasi juga ya bagi teman-teman. Tadi terjun ada yang namanya IPO dan ngulik mungkin gimana caranya tadi dapat 100 sampai 1000%. Keuntungan. Walaupun tadi kebatas ya sorry ya. Ya, penjatahannya. Ada jatah juga kalau di IPO karena banyak permintaan. Nah, ini mungkin ada tambahan mungkin Kang Ari buat teman-teman biar sudah terjun, sudah mulai, udah mengenal IPO juga, isok atau gimana caranya nih? Mungkin Kang Ari ada tutorial kah gitu ya yang bisa kita share ke teman-teman biar teman-teman nih bisa kebuka nih wawasannya untuk mulai investasi gitu. Tambahin sedikit dari IPO, Pak Ganjar. Jadi teman-teman, kalau saya bilang IPO itu benar-benar beginner friendly kalau menurut saya. Karena sebagian besar kalau teman-teman ikut IPO pasti naik. Hari pertama, hari kedua bahkan seminggu terus bisa naik. Tergantung tadi prospektus atau fundamental emiten tersebut. Minimal teman-teman kalau baca sosmed, X, Street dan lain-lain, emiten itu dibicarakan lah, ramai diperbicarakan. Kalau teman-teman semalas itu baca prospektus perusahaan, kan panjang banget tuh, bla bla bla, keuntungan sekian lah, bodo amat. Yang penting minimal emiten yang mau IPO ini dibicarakan, itu yakin naik. Jadi benar-benar beginner friendly. Kalau misalnya teman-teman mau coba lah. Nah, kedepannya nih saya juga sebenarnya lagi ngeceng nih Pak Ganjar. Ada 2 emiten yang
prospektusnya bagus dan saya yakin teman-teman juga udah tahu. Jadi mau ada IPO lagi nih. Ada banyak IPO tuh tiap bulan pasti ada. Oh pasti ada, tapi ada 2 yang dikeceng nih. Mungkin Ada. tadi yang udah masuk di watchlist, di watchlistnya, ini udah ada 2 gitu yang nanti mungkin siap melantai ke bursa. Ditunggu aja ya. Mungkin kalau mau info lebih detail hubungi Kang Ari nih. Ya. Gitu. Boleh teman-teman. Jadi saya juga ngebuka sharing session dan gratis ya. Nanti teman-teman editor tolong dibantu, nanti saya kasih barcode di sini. Nanti barcode itu landing page-nya Google Form. Teman-teman boleh isi nama dan lain-lain apa yang ditanyakan. Sekalian nanti saya bakal informasikan 2 emiten yang bakal IPO yang benar-benar prospektusnya bagus, sentimennya juga pasti positif. Oke. Nah kita udah tahu nih keuntungannya udah tahu, terus juga caranya udah tahu, terus tadi dapat banyaknya juga tadi persenannya juga lumayan ya. Nah kan dapat aja nih kan investasi saham itu ada risknya. Ada. Nah ini saya mau ngomongin risknya nih sekarang biar pahit-pahit deh, yang pahit ya, nggak yang positif aja ya. Nah ini apa nih? Mungkin saya masuk dari kan kalau tadi ada IPO, ada yang namanya saham gorengan. Ini gimana? Itu negatif berarti kan ya? Itu seperti apa? Ya. Oh dulu nih saya nih pikirnya saham gorengan itu saham yang kita tidak ketahui, saham yang tidak terkenal. Ternyata tidak seperti itu teman-teman. Jadi secara kinerja saham gorengan itu tidak liquid, susah untuk dijualnya. Percuma kalau misalnya teman-teman punya saham bagus, fundamentalnya bagus, tapi nggak ada yang mau beli gimana? Dan menurut saya saham gorengan itu adalah yang volumenya kecil, bid offernya nggak ada, susah dijualnya, nggak liquid. Jadi teman-teman selain perhatiin sentimennya, kalau nggak jadi satu saham, lihat juga nih bid offernya, ramai nggak saham ini. Ya nanti beli malah susah dijual. Ya nggak ada yang beli. Nggak ada yang beli gimana? Ya. Jadi, nah ini mungkin tadi kita berarti kan kalau nggak ada yang beli berarti ada kerugian juga yang nilai pasti turun ya. Nah, permintaannya karena permintaan turun pasti nilainya turun juga. Nah itu loss yang dapat. Nah dari kerugian itu mungkin Kang Ari bisa share lah ya tadi ya dengan resiko yang ada jelek-jeleknya nih. Mungkin pengalaman Kang Ari dari jelek-jeleknya nih ini mungkin biar ada tambahan nih buat teman-teman bisa terjun tuh semangat, tapi kita juga punya manajemen resiko juga nih. Betul penting sekali. Karena bagaimana betul ya kata bagaimana manajemen resiko tadi. Jadi kita ngomongin PPT sekarang. Katakanlah teman-teman sekarang termotivasi, wah investasi saham nih saya punya 10 juta masuk. Besoknya minus 10%. Wah gimana nih, stres juga nih. Banyak banget orang-orang yang seperti itu teman Pak Gajar. Akhirnya pensiun. Tahun 2 tahun ya udah. Tadi kan cuma tahu nyoba, udah nggak nguntungin gitu. Jadi harus ada resikonya juga. Kalau dulu tuh saya nggak mau bos. Kalau misalnya minus 10%, 20%, ya udah didiemin. Dengan harapan nanti juga naik lagi. Ternyata mindset seperti itu salah Pak. Oke. Kalau saya sekarang ya, ini bukan ajakan. Kalau saya sekarang minus 5% cut loss. Cut loss untuk membatasi kerugian. Ya. Tapi kalau lagi hijau nih, misalnya plus 3%, 5%, saya nggak akan jual. Jadi saya batasi kerugian, tapi saya taikkan potensi keuntungan. Kalaupun rugi ya udah 5%. Kadang 3% aja saya jual. Tapi kalau lagi hijau saya tahan. Sebisa mungkin saya tahan. Karena saya udah mulai paham nih bagaimana cara bandel-bandel bekerja. Kadang-kadang bandel itu diturunin dulu dikit. Makanya kita perlu jual. Tuh. Kalau kita yakin itu sama sahamnya, nanti kita masuk lagi. Naik gitu. Kira-kira untuk manajemen resikonya. Batasi kerugian. Dan perlu teman-teman ketahui setiap sekuritas sekarang sudah ada itunya, itu buat cut loss. Bukan notif lagi, udah otomatis. Misalnya kita kita masuk di sisi bunyi. Kita batasi kerugian mau di 5%. Tinggal setting aja nanti otomatis. Ditinggal aja pun aman. Tapi kalau untuk keuntungan kita nggak batasin, biarkan aja saham itu terbang. Kita fokus dengan kesibukan aja masing-masing. Asalkan kita udah
yakin dengan saham tersebut dan kita beli di harga bawah. Ke bawah ya. Oke. Nah ini menarik ya. Jadi tetap ada resiko. Tapi Ada. resiko itu jangan sampai ya resikonya terus nggak kita manage gitu ya. Betul, Jadi betul. ya ada kerugian mungkin ada karena tadi kan pasar juga mungkin ada pergerakan ya. Betul. Nah ini silahkan teman-teman bisa mengatur memanage resikonya. Dan ini jadi saran yang baik ya tadi dari Kang Ari bahwa ya kita bisa jual dengan resiko yang sudah kita selera resiko kita berapa nih ya 5% 10% kan terserah teman-teman gitu. Gitu Kalau ya. dari saya 5% 5% maksimal. 5% udah lumayan juga soalnya. Dengan keuntungan infinity, biarkan dia terbang gitu. Ya. Oke, mungkin ada terakhir ajakan atau motivasi buat teman-teman semua. Baik. Untuk closing statement karena yang kemarin basic mungkin sekarang lebih teknikal teman-teman. Kita rangkum sedikit yang hari ini kita bicarakan di podcast ini. Sebisa mungkin kalau misalnya teman-teman rugi minus gitu ya sahamnya portofolionya jual dengan maksimal kerugian 5%. Nah kalau untung kalau lagi hijau nih ditahan karena supaya teman-teman keuntungannya juga maksimal gitu. Karena teman-teman udah yakin dengan sahamnya, terus teman-teman juga udah beli di bawah di harga rendah gitu. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Tinggal tunggu sahamnya bekerja, bandarnya masuk, asingnya masuk, dan teman-teman fokus aja ke kehidupan kalian. Oke. Terima kasih Kang Ari atas motivasi dan sarannya. Nanti kita akan bahas lagi lebih detail terkait dengan investasi. Dari video kali ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.